Halo para genjoters yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Tears, yang dirilis pada tahun 2009. Sebuah film yang bercerita tentang kisah seorang pastor yang dengan sukarela menjadi sukarelawan dalam eksperimen obat penawar virus. Dan eksperimen tersebut gagal, yang mengakibatkan sang pastor tertular sebuah virus mematikan yang membuatnya menjadi seorang vampir. Hingga pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang istri dari teman masa kecilnya, dan mereka pun terlibat cinta rumit dan terlarang yang berujung dengan sebuah pembantaian. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Langsung saja miringkan HP dan otak Anda, lupakan semua kejadian-kejadian dan hal-hal buruk di tahun 2023 termasuk mantan Anda. Mari sambut tahun yang baru dengan suasana hati yang baru pula, dan mari berbahagia. Mari menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sang Yun yang merupakan seorang pendeta atau pastor yang sangat taat terhadap profesinya tersebut. Dan pada suatu hari, karena ingin merasa berguna bagi umat manusia, Sang Yun pun memutuskan untuk terbang ke Afrika untuk menjadi sukarelawan dari sebuah eksperimen dalam tahap uji coba dari sebuah obat penawar virus dari wabah virus yang saat ini merambah di kawasan Afrika, yang dimana si penderitanya akan mengalami benjolan-benjolan di sebagian besar tubuhnya yang dapat menyebabkan kematian karena rasa sakit yang ditimbulkan dari virus tersebut. Are you sure about this? First, we administer the vaccine we have developed, and over 80% of them functions properly. Selang beberapa hari setelah Sang Yun menjadi bahan uji coba dari eksperimen penawar virus tersebut, ia pun mendapat gejala benjolan-benjolan di seluruh tubuhnya. Lalu kemudian Sang Yun seketika memuntahkan darah yang keluar dari mulutnya hingga membuatnya jatuh pingsan di saat itu juga. Setelah sempat dirawat oleh beberapa ahli medis, Sang Yun pun dinyatakan telah meninggal dunia. Yang sudah pasti penyebab kematian Sang Yun tidak lain disebabkan dari gagalnya eksperimen penawar virus tersebut, yang justru malah menjadi bumerang bagi Sang Yun selaku sukarelawan yang dengan naas harus menjadi korban karena telah tertular virus mematikan tersebut. Namun karena film tak mungkin berhenti begitu saja tanpa adanya plot twist yang menarik, ditambah lagi belum adanya kegiatan pengenjotan yang ditampilkan, maka film pun terus berlanjut yang memperlihatkan sang pastor Sang Yun yang kembali login ke muka bumi ini setelah sempat dinyatakan tewas beberapa hari yang lalu. 환자들 중에 혼자 살아남은 분이시니 됐다는 분도 있긴 합니다만. Setelah semua kejadian yang telah dialaminya selama berada di Afrika telah berlalu, Sang Yun pun lantas kembali ke kampung halamannya di Korea untuk terus melanjutkan hidupnya menjadi seorang pastor yang taat agama, bermanfaat bagi masyarakat, sayang kepada orang tua, serta rajin menabung. Yang tanpa Sang Yun sadari bahwa di hari tersebut merupakan awal dari kehidupan barunya yang tak biasa, yang akan terungkap nanti. Setibanya di kampung halamannya, Sang Yun pun disambut bak malaikat oleh para jemaatnya, yang dimana para jemaat tersebut meminta doa kepada Sang Yun untuk menyembuhkan beberapa penyakit dari anggota keluarga mereka, dikarenakan mereka menganggap Sang Yun telah mendapat mukjizat dari kejadian mati suri di Afrika beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mantan pun tiba. Di saat Sang Yun sedang menghibur para anak kecil yang sedang berada di rumah sakit, seketika datanglah seorang ibu-ibu yang memohon kepada Sang Yun untuk mendoakan anak semata wayangnya yang saat ini menderita penyakit kanker yang tak kunjung membaik. Sang Yun pun dibawa ke tempat anak si ibu dirawat, yang ternyata si anak mengenal sosok Sang Yun yang adalah teman semasa kecilnya dulu. Si anak berpenyakitan tersebut bernama Kang Woo.
Setelah mendapat doa dari Sang Yun, dengan secara ajaib Kang Woo pun pulih dari penyakit kanker yang dideritanya. Dan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, ibu Kang Woo lantas mengundang Sang Yun untuk makan malam di kediamannya. Kita pun akan diperkenalkan dengan sosok istri si Kang Woo yang bernama Taeju. Ini dia orangnya, yang merupakan seorang yatim piatu yang sedari kecil telah tinggal dan dirawat di keluarga Kang Woo, yang selalu menunjukkan ekspresi wajah murungnya tanpa senyum sedikit pun, yang menandakan bahwa ia sepertinya tak bahagia berada di dalam keluarga tersebut. Keesokan harinya, secara mengejutkan, benjolan-benjolan dari wabah virus Afrika yang sempat membuat Sang Yun mati suri kembali bermunculan di sebagian tubuh Sang Yun, yang alhasil ia pun harus mengenakan perban untuk menutupi wajah dan bagian tubuh lainnya dalam melakukan aktivitas rutinnya, agar virus mematikan tersebut tak dapat menular pada orang-orang di sekitarnya. Hingga pada akhirnya kita pun akan dibuat tercengang dengan suatu kejadian nyeleneh yang dilakukan oleh Sang Yun, yang dengan santainya meminum darah dari salah satu pasien rumah sakit yang sedang koma dengan bantuan selang infus dari pasien tersebut. Dan hal itu ia lakukan demi membuat benjolan-benjolan di bagian tubuhnya menghilang dan pulih seperti semula. Sebuah fakta pun terungkap bahwa dampak dari gagalnya eksperimen penawar virus Afrika yang Sang Yun alami bukanlah suatu kejadian mati suri, melainkan telah merubah wujudnya menjadi seorang vampir yang selalu membutuhkan asupan darah untuk terus bertahan hidup tanpa adanya benjolan-benjolan dari efek samping dari penawar wabah virus Afrika tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan bertambah kuatnya daya tahan tubuh Sang Yun setelah ia melompat dari lantai atas gedung rumah sakit, lalu kemudian menghantam sebuah mobil yang berada di bawah gedung tersebut. Namun ia pun masih bisa berdiri tegak dan berjalan normal tanpa lecet sedikit pun. Di tengah perjalanan, secara tak sengaja, Sang Yun melihat Taeju yang sedang berlari tanpa mengenakan alas kaki dan tanpa ada seorang pun yang mengejarnya. Lantas Sang Yun pun menghampiri Taeju hanya untuk memberikan sepatu yang dikenakannya kepada Taeju, dan kemudian ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, di suatu hari, Sang Yun kembali berkunjung ke rumah Kang Woo untuk ikut bermain mahjong bersama ibu Kang Woo beserta rekan-rekannya. Sang Yun pun terlihat selalu melirik ke arah Taeju, yang sepertinya ia mulai tertarik dengan sosok wanita dari istri teman masa kecilnya tersebut. Hingga ia pun menyempatkan diri untuk mengikuti Taeju yang sedang menutup butik milik ibu Kang Woo. Namun alih-alih merasa risih dengan adanya Sang Yun di sana, Taeju justru membawa Sang Yun masuk ke dalam butik tersebut untuk berniat mengembalikan sepatu milik Sang Yun yang ia berikan kemarin. Setelah saling tatap-tatapan dan berbincang tipis, Taeju pun mengungkapkan bahwa ia telah lama menanti kedatangan Sang Yun di sana dan meminta Sang Yun untuk membantu dirinya terlepas dari jeratan kesengsaraan hidup bersama Kang Woo dan ibunya. Tak lama kemudian, tanpa adanya intro terlebih dahulu, mereka pun seketika melakukan aksi pengenjotan yang sialnya harus terhenti di tengah jalan setelah dipanggilnya Taeju untuk datang menghadap ke si ibu Kang Woo. 태주야! Mereka pun berkumpul untuk bermain mahjong, yang kali ini Taeju ikut serta dalam permainan tersebut. Sang Yun dan Taeju pun saling memberikan kode dari setiap kata yang mereka keluarkan agar tak ada satu orang pun yang curiga, yang dimana inti dari kode tersebut ialah Sang Yun dan Taeju yang satu sama lain menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk mereka bisa bertemu kembali. Dan keputusan akhir pun jatuh pada hari Minggu Paskah bertempat di rumah sakit, karena pada waktu tersebut Sang Yun akan menginap di sana.
Lantas Taeju pun meminta izin ke ibu Kang Woo dengan alasan ia ingin bekerja sukarela di setiap hari Minggu untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan di rumah sakit. Ia pun datang menemui Sang Yun di tempat yang telah mereka tentukan. Lalu kemudian Sang Yun pun membawa Taeju ke suatu ruangan sepi sebagai tempat kegiatan bercocok tanam di antara mereka. Di awal kegiatan bercocok tanam tersebut, Sang Yun yang haus akan darah seketika tergoda dengan darah suci Taeju. Untuk kemudian ia pun menggigit leher Taeju hingga terluka. Bukannya merasa kesakitan, Taeju justru merasa bahwa rasa sakit dari luka gigitan tersebut menambah sensasi tersendiri baginya, yang seperti sangat menikmati aksi perduelan tersebut yang sangat jarang ia lakukan bersama Kang Woo, sang suami yang berpenyakitan. Seusai melakukan aksi perduelan tersebut, Taeju pun harus dibuat terkejoet setelah tak sengaja melihat secara langsung Sang Yun yang sedang berbaring santuy sembari menyedot darah seorang pasien yang sedang koma di ruangan tersebut. Tak mau kehilangan Taeju begitu saja, Sang Yun pun lantas menghampiri Taeju untuk menjelaskan semua yang terjadi pada dirinya selama berada di Afrika, yang salah satunya dirinya yang sekarang berubah menjadi vampir. Setelah berpikir matang-matang, Taeju yang awalnya merasa ketakutan dengan perwujudan vampir yang ditunjukkan oleh Sang Yun, akhirnya memutuskan untuk menerima hal tersebut untuk tetap bisa bersama Sang Yun. Lagi pula, ia pun berpikir bahwa menjadi pasangan seorang vampir bukanlah suatu hal yang buruk baginya, yang telah dibuktikan dengan dirinya yang masih bisa terlihat berbahagia setelah melihat keterampilan khusus dari seorang vampir yang dimiliki oleh Sang Yun, seperti dapat merobek koin logam menjadi dua, dapat membawanya terbang turun melayang dari lantai atas gedung tersebut. Namun untuk bisa kembali ke lantai atas tersebut, Sang Yun pun harus berjalan melewati tangga karena kemampuan terbang melayang yang ia miliki cukup terbatas. Lah, kalau ini mah namanya vampir light. 안 죽는지 몰라. Singkat cerita, malam pun tiba. Di suatu malam yang dingin dan gelap, entah bagaimana cerita awalnya, terlihat Sang Yun, Taeju, dan Kang Woo yang sedang memancing di sebuah danau. Dan dalam situasi tersebut, benjolan-benjolan virus Afrika kembali bermunculan di sebagian tubuh Sang Yun, yang menandakan bahwa tubuhnya saat ini sedang kekurangan asupan darah manusia. Nasib sial pun terjadi pada Kang Woo, di mana ia pun harus menjadi korban dari haus darahnya si vampir Sang Yun setelah dirinya ditenggelamkan, untuk kemudian darahnya pun dihisap oleh si Sang Yun. Dan hal itu didukung sepenuhnya oleh Taeju yang sudah tak ingin lagi melihat adanya Kang Woo di muka bumi ini. Mereka pun membuat suatu skenario seolah-olah apa yang telah terjadi pada malam itu merupakan suatu kecelakaan, dengan secara sengaja menenggelamkan diri mereka sendiri, serta membalikan sebuah perahu yang mereka gunakan untuk mengelabui pihak kepolisian setempat. Alhasil, Taeju pun harus dirawat di rumah sakit terdekat. Sementara itu, Kang Woo telah dinyatakan tewas tenggelam dalam kejadian tersebut setelah pihak kepolisian tak dapat menemukan keberadaan tubuh Kang Woo, yang ternyata telah dibuang jauh ke tengah laut oleh Sang Yun. Mendengar berita kematian Kang Woo, putra sematawayangnya, lantas membuat sang ibu merasa teramat sangat kehilangan sosok manusia yang sangat berharga dalam hidupnya, sehingga ia pun mengalami stroke serta kelumpuhan yang membuatnya menjadi seorang manusia yang tak berguna lagi untuk hidup di dunia ini.
Di sisi lain, Taeju terus-terusan diteror oleh wujud hantu Kang Woo yang selalu saja mengganggunya. Bahkan, hantu Kang Woo pun ikut serta dalam aksi penganjotan antara Sang Hyun dan Taeju, yang dimana ia berada dalam posisi gelandang bertahan untuk menahan serangan rudal milik Sang Hyun yang diarahkan ke daerah pertahanan Taeju. Situasi pun kian memburuk di saat Taeju dan Sang Hyun yang sedang membuat sebuah perayaan hari ulang tahun Taeju tepat di hadapan ibu Kang Woo. Dan seketika Taeju pun mengeluarkan gelagat anehnya yang entah apa maksud dan tujuannya. Di hadapan sang ibu mertua yang lumpuh tersebut, ia pun berkata bahwa Sang Hyunlah dalang dari peristiwa kematian Kang Woo yang telah ia rekayasa sedemikian rupa, seolah-olah peristiwa tersebut merupakan sebuah kecelakaan yang tanpa sengaja dilakukan. Tak cukup sampai di situ, Taeju pun terus mengintimidasi ibu mertuanya tersebut dengan berkata bahwa yang akan menjadi korban Sang Hyun selanjutnya adalah mereka berdua. Yang sudah pasti, tindakan yang dilakukannya itu adalah suatu hal yang sia-sia. Karena walaupun ibu Kang Woo telah mengetahui fakta yang telah terjadi, apa coba yang bisa ia lakukan dengan tubuh seperti itu? Namun berbeda halnya dengan Sang Hyun yang awalnya hanya bisa diam saja mendengar semua omong kosong Taeju. Namun pada akhirnya kesabarannya pun telah habis, yang seketika melempar tubuh Taeju hingga menghantam dinding untuk kemudian mencekiknya hingga membuat Taeju harus tewas di saat itu juga. Dengan raut wajah tangis serta air mata yang membasahi pipi, Sang Hyun sepertinya sangat menyesali perbuatannya itu. Karena ia pun sebenarnya tak ingin kehilangan sosok Taeju, wanita yang sangat ia cintai dengan sepenuh hati. Karena sebab itu, ia pun mencoba menghidupkan Taeju kembali dengan menyedot seluruh darah Taeju untuk kemudian mentransfer darah vampir yang ia miliki. Dengan harapan Taeju akan bisa bernafas kembali, meskipun tak akan lagi menjadi manusia normal pada umumnya. Dan ajaibnya, cara tersebut berhasil terwujudkan setelah Taeju kembali membuka matanya dan semua luka di tubuhnya pun perlahan menghilang, yang mengartikan bahwa Taeju telah kembali login ke dunia ini untuk menjadi seorang wanita vampir. Dan inilah Taeju si Vampire Woman. Happy birthday, 태주 씨. Setelah menjadi vampir seutuhnya, Taeju pun terlihat sangat menikmati kehidupan barunya itu. Bahkan, ia pun tak segan-segan membunuh seorang manusia untuk menghisap darahnya. Namun hal tersebut sangat dikekang oleh Sang Hyun yang merupakan seorang mantan pastor, di mana ia pun sedikit menceramahi Taeju bahwa tindakan membunuh tanpa alasan yang jelas yang dilakukan oleh Taeju adalah suatu dosa yang besar yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Karena faktanya asupan darah yang selama ini dikonsumsi oleh Sang Hyun untuk bertahan hidup, ia dapatkan dari para pasien rumah sakit yang sedang koma, yang dengan sukarela memberikan darahnya kepada Sang Hyun. Namun berbeda halnya dengan Kang Woo yang terpaksa ia bunuh karena berada dalam situasi genting. Ditambah lagi, Kang Woo merupakan satu-satunya manusia yang dapat menghalanginya untuk memiliki Taeju sepenuhnya. Taeju pun yang merupakan seorang ateis seketika tidak memperdulikan semua perkataan Sang Hyun dan tetap pada pendiriannya untuk terus mendapatkan asupan demi asupan darah dengan cara apapun itu. Dan terjadilah aksi saling kejar-kejaran di antara mereka yang berakhir dengan kemenangan untuk Sang Hyun yang lebih senior dalam bidang vampir kevampiran. 자꾸 인간적으로 생각할까요? 신부님? 이제 나한테 남은 건 너밖에 없어. Singkat cerita, pembantaian pun tiba. Film pun akan terfokus pada suatu momen di mana para kerabat ibu Kang Woo yang datang untuk menjenguk ibu Kang Woo sambil memainkan sebuah permainan mahjong yang menjadi kegiatan favorit di sana. Si paman ini kita panggil saja si Maman, yang satunya lagi kita panggil saja si Salman, dan yang terakhir bernama Evelyn yang merupakan keponakan dari si Maman sekaligus satu-satunya sahabat Taeju.
Di tengah permainan tersebut, seketika permainan pun terhenti setelah ibu Kang Woo yang juga menjadi peserta memberikan sebuah kode dengan menggerakkan jarinya secara perlahan untuk merangkai beberapa huruf menjadi sebuah kata, yaitu kilet atau terbunuh. Setelah beberapa kerabat ibu Kang Woo berhasil menyimpulkan maksud dari kode tersebut, seketika ibu Kang Woo pun melirik ke arah foto almarhum anaknya yang kembali mengisyaratkan bahwa kode kilet yang berartikan terbunuh ditambah lagi foto anaknya berarti anaknya telah terbunuh atau dibunuh. Bukanlah seperti yang mereka semua ketahui bahwa penyebab kematian Kang Woo adalah sebuah kecelakaan. Dan pada akhirnya si Maman, Salman, dan Evelyn pun telah mengetahui bahwa Taeju dan Sang Yun lah yang telah membunuh Kang Woo. Setelah ibu Kang Woo melirik tajam ke arah mereka sembari mengedipkan matanya dengan kecepatan penuh yang diiringi dengan tetesan air mata yang membasahi pipi. 부모님이 죽인 건 아니죠. Setelah semua fakta terungkap, keadaan pun menjadi keos dengan memperlihatkan Maman, Salman, dan Evelyn yang mencoba lari dari rumah tersebut. Namun harus dihentikan oleh Sang Yun dan Taeju yang mau tidak mau harus membunuh mereka semua untuk menghapus jejak bukti kejahatan mereka. Awalnya, Sang Yun mencoba menghentikan Taeju untuk melakukan tindakan pembantaian tersebut karena ia pun tak ingin lagi adanya korban berjatuhan. Namun Taeju yang haus akan darah kembali menentang keinginan Sang Yun untuk terus melanjutkan aksinya, dan hal hasil si Maman dan Salman pun harus menjadi korban santapan Taeju. Kini yang tersisa hanyalah si Evelyn, dan ketika Taeju ingin membunuhnya, Sang Yun pun memerintahkan Taeju untuk membunuh Evelyn dengan menggunakan alat yang lebih besar dan tajam untuk mempersingkat rasa sakit yang dirasakan Evelyn sebelum kematiannya. Di saat Taeju kembali dari lantai bawah untuk mengambil alat tersebut, ia pun terkejoet melihat Sang Yun yang lebih dulu membunuh Evelyn untuk mendapatkan darahnya. Dengan alasan ia kehausan dan sedari tadi ia belum sempat kebagian darah segar. Untuk menghindari kejaran dari pihak kepolisian, Sang Yun pun membawa Taeju beserta ibu Kang Woo ke suatu tempat yang jauh dari rumah ibu Kang Woo. Di tengah perjalanan, Taeju melihat benjolan-benjolan virus Afrika yang kembali tumbuh di area wajah Sang Yun, yang membuatnya terheran-heran mengapa hal itu bisa terjadi, yang seharusnya tak akan terjadi karena ia baru saja mengkonsumsi darah Evelyn. Namun faktanya, Sang Yun tidak benar-benar membunuh Evelyn, yang dimana ia dengan sengaja membuat seolah-olah telah membunuh Evelyn untuk mengelabui Taeju demi menyelamatkan nyawa Evelyn, satu-satunya manusia yang masih bisa ia selamatkan di peristiwa pembantaian tersebut. Mereka pun sampai di sebuah lahan kosong yang sangat jauh dari pemukiman warga, dan tujuan Sang Yun membawa mereka ke sana adalah yaitu untuk mengakhiri semua kekacauan yang telah terjadi yang disebabkan oleh dirinya dan Taeju. Karena jika dirinya dan Taeju tetap bertahan menjadi seorang vampir, maka akan lebih banyak korban berjatuhan, yang hal itu merupakan suatu tindakan yang sangat berdosa bagi dirinya yang merupakan seorang pastor. Seperti yang kita ketahui, vampir sangat rentan terhadap sinar matahari, dan apabila seorang vampir terkena sinar matahari dalam waktu yang cukup lama, maka kulit mereka akan terbakar hingga menjadi sebuah butiran abu. Dan hal itulah yang saat ini Sang Yun lakukan, di mana ia pun membuang kunci mobil yang ia gunakan agar Taeju tak dapat pergi dari sana. Namun Taeju yang tak ingin mati begitu saja seketika memberontak terhadap Sang Yun, dan ia pun mencoba memanfaatkan beberapa alat atau benda yang bisa ia gunakan untuk berlindung dari hamparan sinar matahari. Akan tetapi, Sang Yun terus menggagalkan upaya Taeju tersebut dengan menghancurkan dan membuang benda-benda tersebut ke tengah laut. Pada akhirnya Taeju pun pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya, dan kemudian ia pun duduk di samping Sang Yun. Lalu kemudian ia pun berkata bahwa ia ingin menghabiskan akhir hidupnya di pelukan orang yang sangat ia cintai. Momen pun menjadi haru ketika Taeju memakai sepatu pemberian Sang Yun, dan mereka pun saling berbagi sisa darah manusia yang mereka miliki sembari menunggu sang fajar tiba.
Tak selang beberapa lama, matahari pun mulai memamparkan cahayanya yang membuat kulit Taeju dan Sangyun perlahan mulai terbakar. Hingga pada akhirnya, tubuh Taeju dan Sangyun hangus menjadi abu yang hanya menyisakan sepatu yang mereka gunakan. Dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh si ibu Kangwoo yang masih berada di sana. Film pun tamat. Dan itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul Thirst. Dan sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan, kata, karakter, dan sebagainya, mohon dimaafkan ya para Gonjoters. Support terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, and komen agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan salam satu pengenjotan. Bye-bye netizen.